Hai, selamat pagi. Halo anak-anak yang berada di paroki, selamat pagi. Hai juga anak-anak yang berada di stasi, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Tentu kalian semua sehat ya? Kita hari ini jumpa lagi di Via Online Santo Petrus Paulus Wlingi. Anak-anak yang terkasih, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-32. Kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang ketulusan hati. Apa itu ketulusan hati? Nah, kita siapkan bacaan kitab suci hari ini dan buka Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Dan jangan lupa nanti mengerjakan aktivitas ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pertemuan ini dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa, memohon berkat kepada Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, apalagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih Bapa atas berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh berjumpa kembali melalui Via Online hari ini. Bapa, berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari pertemuan ini, agar kami boleh menerima sabda-sabdamu, hingga menjadi kami anak-anak Yesus yang baik, dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Mari kita buka Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat di dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memberikan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 pesir, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-murid dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Anak-anak, sekarang kita mendengarkan cerita dulu ya. Cerita antara 2 sahabat, antara Lita dan Dina. Lita dan Dina ini adalah anak kelas 4 SD.
Ceritanya, menjelang persiapan liburan kenaikan kelas, semua murid kelas 4 SD akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan. Dan murid-murid datang ke sekolah membawa seragam. Ada yang membawa seragam yang sudah tidak dipakai lagi, ada yang membawa baju-baju yang sudah tidak dipakai juga, dan membawa buku-buku peralatan sekolah dan apa saja yang bisa dibawa dan masih layak untuk disumbangkan. Nah, begitu juga Lita dan Dina ya teman-teman. Lita mengatakan kepada Dina, "Dina, sebenarnya aku tuh keberatan loh ikut menyumbangkan seragam dan peralatan sekolah. Kan semua barangku mahal, gak ada yang beli di pasar, semua beli di mall. Papaku juga sering keluar negeri dan selalu bawa oleh-oleh yang bagus. Tapi gimana lagi ya, daripada nanti aku dimarahi bu guru karena tidak menyumbang, ya biarlah aku akan menyumbangkan tas. Aku punya tas yang bagus. Ini oleh-oleh dari papaku yang dinas dari Korea. Ini mahal. Aku akan menyumbangkan tasku, tas kesayanganku ini." Nah, anak-anak, mendengar Lita akan menyumbangkan tasnya yang bagus, apa kata teman-temannya? Teman-temannya pada memuji Lita. Katanya Lita itu anak yang baik, suka menolong orang, menyumbangkan barang-barang yang mahal. Dia tidak sayang dengan barang-barangnya. Bahkan Lita pun mengatakan, "Teman-teman, tas ini bagus dan mahal loh. Tapi biarlah aku rela menyumbangkannya kepada panti asuhan." Namun apa katanya Dina? Dina ini sahabatnya Lita, tidak ikut memuji Lita. Tapi apa kata Dina? Dina mengatakan, "Lita, apakah kamu lupa apa yang diajarkan kakak pendamping Biak? Bukankah kita sebagai anak Tuhan Yesus harus memiliki ketulusan hati? Ingat, Injil hari ini bercerita tentang ketulusan hati. Maka jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang suka pamer, yaitu melakukan atau memberikan sesuatu supaya dilihat orang dan mendapat pujian." Anak-anak yang terkasih, mendengar nasihat dari Dina tadi, akhirnya Lita sadar bahwa perbuatannya tadi keliru, kurang baik. Akhirnya Lita minta maaf. Anak-anak, kita semua sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui Injil Markus. Dalam bacaan tadi, bagaimana Yesus memberikan pesan atau nasihat kepada kita semua. Ada 2 pesan yang disampaikan Yesus kepada kita. Yang pertama, Yesus mengatakan, hati-hatilah. Yesus menyampaikan kepada kita, hendaknya dalam melakukan segala sesuatu, jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi itu dalam melakukan segala hal, melakukan apapun yang dia lakukan, memberikan sesuatu, orang Farisi selalu ingin dilihat banyak orang dan ingin dipuji. Namun sebenarnya dalam hati mereka itu, perbuatan mereka itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin agar kita berbicara, bersikap, dan berbuat apapun dengan tulus hati, dengan maksud yang benar dan yang baik.
bila kita akan membantu orang lain, atau kita akan membantu orang tua kita, membantu teman-teman kita, ya kita harus membantu dengan tulus, bukan mencari perhatian atau ingin membantu orang tua biar kita mendapat hadiah dan supaya kita dipuji akan perbuatan baik kita. Itu bukan yang dikehendaki oleh Yesus. Kalian semua hendaknya melakukannya dengan tulus hati, tanpa pamrih dan tanpa maksud yang jahat. Selain itu, pesan Yesus yang kedua yaitu mengenai persembahan janda miskin. Tadi ya di dalam Injil Markus bab 41 sampai 42 mengisahkan tentang persembahan janda miskin. Dalam bacaan tadi, seorang janda miskin memberikan persembahan. Persembahannya itu sedikit sekali. Hanya itu yang memang yang dipunyai oleh seorang janda miskin tadi. Namun, janda tadi memberikan semua yang dipunyai kepada Tuhan dengan tulus hati. Yesus pun ingin kita mempunyai sikap untuk berbagi seperti janda miskin. Sikap memberi dengan ketulusan hati, bukan karena terpaksa. Walaupun kita punya sedikit, tapi kita harus memberikan dengan tulus, dengan rela, ikhlas, tanpa terpaksa. Jangan khawatir ya, kalau kita punya sedikit, kita punya kue sedikit, jangan, nanti kalau dibagi aku masih lapar, kuenya cuma sedikit. Atau kalau kita punya uang sedikit, jangan, saya nggak mau persembahan karena uangku sedikit, aku nanti mau beli kue atau beli jajan dengan apa, uangku hanya sedikit. Nah, anak-anak, jangan khawatir, jangan cemas, jangan gelisah bila ingin berbuat baik. Apapun yang kita miliki, walaupun itu jumlahnya sedikit, yang penting kita mau berbagi dengan tulus, dengan tidak terpaksa, dari ketulusan hati yang paling dalam. Yesus menginginkan kita untuk berbuat baik dengan tulus hati. Dan yang terpenting, jangan pernah menyesal apa yang kalian berikan kepada orang lain. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melihat juga ya cerita tentang ketulusan hati antara dua sahabat, Lita dan Dina. Diceritakan bagaimana Lita itu memberi persembahan dengan terpaksa karena takut diolok-olok teman, karena takut dimarahi bu guru. Juga terpaksa memberikan karena barang-barangnya itu semua harganya mahal dan bagus-bagus. Namun di balik itu semua, Lita sebenarnya juga ingin dipuji oleh teman-temannya kalau dia memberikan sesuatu yang bagus. Nah, anak-anak, jangan takut dan jangan khawatir atau cemas ya bila kita ingin berbagi. Bila kita ingin berbagi, berbagilah atau berilah dengan keikhlasan dan dengan ketulusan hati. Yesus ingin kita sebagai anak-anak yang sangat dicintainya bisa melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan hatinya. Salah satunya adalah ketulusan hati. Amin. Ayat hafalan dari Roma bab 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Perutusan hari ini.
Aku memberi dengan tulus ikhlas. Wah, adik-adik, nggak kerasa ya waktunya kita untuk berpisah. Tapi jangan sedih, karena minggu depan kita masih bisa berkumpul bersama untuk memuji Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa doa penutup terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, melalui Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang ketulusan hati. Bapa, berilah kami hati yang tulus dan semangat yang ikhlas untuk berbagi seperti janda-janda miskin dalam kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi.